Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, Bapak Aris Novianto. Saya di sini Rolando Jordan Permana Putra. Di sini saya akan mempresentasikan dan mempraktikkan ujian akhir semester aplikasi komputer. Baik, untuk uji pertama yaitu uji perbedaan dua kelompok independen. Uji ini menggunakan uji independent test dan menggunakan uji uh, Mann-Whitney U-test. Baik, untuk pengujian parametrik independent test sendiri adalah disebut juga dengan student t-test, adalah sebuah uji untuk menentukan apakah ada perbedaan secara statistik antara rata-rata dua kelompok. Jadi uji ini pada intinya adalah mencari perbedaan rata skor antara dua kelompok yang saling tidak berkaitan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tes ini membutuhkan satu variabel dependent continuum, atau yang sepenangkapan atau sepengalaman saya adalah variabel Y yang berupa skala interval atau skala rasio untuk uji independent test, dan membutuhkan dua kelompok yang tidak saling berkaitan. Contohnya bisa laki-laki atau perempuan, bisa pokoknya data-data nominal yang jenjangnya itu sama, maksudnya mempunyai kesetaraan yang sama. Nah, lalu untuk tes ini menghasilkan t-score atau yang menunjukkan besarnya perbedaan rata-rata antar dua kelompok. Baik, dalam melakukan uji asumsi independent test ini kita harus memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama, kedua grup harus merupakan dua kelompok yang independen dan tidak saling berkaitan. Jadi kita tidak bisa memasukkan satu kelompok yang sama, atau kita memasukkan dua kelompok yang sama. Mohon maaf, sebentar. Dua kelompok yang sama akan tetapi memiliki dua variabel yang berbeda. Kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Lalu data harus terdistribusi secara normal atau tidak ada banyak error atau outlier yang ada pada data tersebut. Harus memiliki normalitas yang normal. Nah, jika kriteria asumsi ini tidak didapatkan, kita bisa menguji data yang kita miliki secara non-parametrik, yaitu menggunakan Mann-Whitney U-test. Nah, lalu yang ketiga, kriteria asumsi yang ketiga yaitu homogenitas varian dari variabel dependent harus seimbang. Yang saya pahami dari homogenitas varian adalah merupakan jumlah kelompok dari dua kubu, kelompok 1 dan kelompok 2 itu harus sama, dan juga skor yang mereka miliki juga harus tidak terlalu jauh berbeda atau memiliki outlier yang terlalu signifikan. Nah, hal ini dapat dicek menggunakan Leventis test of equality variance. Jika tidak seimbang, maka bisa menggunakan metode Well. Jika kriteria asumsi ini tidak terbukti, maka kita bisa menggunakan metode Well. Baik, untuk selanjutnya, ini untuk penjelasan non-parametrik. Mann-Whitney U-test digunakan ketika data yang kita miliki adalah data yang bukan bersifat interval atau rasio. Data yang kita miliki adalah data yang bersifat ordinal, seperti itu, dan tidak terdistribusi secara normal. Baik, untuk praktik pengerjaannya di sini saya menggunakan variabel skor perubahan ketahanan stres antara siswa yang memilih metode daring, metode belajar maksudnya. Ada dua, metode daring dan metode belajar hybrid. Jadi hipotesis saya seperti ini, ada perbedaan skor perubahan ketahanan stres antara siswa yang memilih metode daring dengan metode belajar hybrid. Baik, sekarang untuk prakteknya kita langsung buka aplikasi JASP. Untuk pertama kita siapkan dummy data terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya siapkan datanya. Untuk uji ini dan uji kedepannya kita harus menggunakan karena saya menggunakan JASP di sini, maka data Excel yang saya simpan harus menggunakan CSV agar bisa dibaca oleh JASP. Datanya sudah saya input, kurang lebih seperti ini. Sudah saya input datanya. Lalu sekarang perubahan kemampuan ketahanan stres ini pastikan berada di skala, bukan ordinal, bukan nominal, karena kita akan melakukan praktik uji t-test, independent t-test. Lalu yang kedua, kita akan metode belajar yang dipilih. Ini pastikan adalah nominal. Seperti itu.
Untuk memilih menu uji independent t-test, kita bisa klik di sini, lalu kita klik independent sample t-test ini. Saya sudah mencoba praktik tadi, datanya seperti ini. Ini untuk data grupnya, kita masukkan di group variables. Untuk data nominal, data angkanya kita masukkan ke variables seperti ini. Kita centang grup hipotesisnya, terdapat perbedaan. Ini uji asumsi, ini uji homogenitas, Levin test. Lalu ini well, yang ketika asumsi nomor 3 tadi tidak terpenuhi. Lalu ini uji non parametrik ketika data yang kita memiliki normalitas yang tidak normal, tidak terdistribusi secara normal. Baik, seperti itu. Sekarang kita memiliki data ini. Dari sekian banyak informasi data yang kita miliki ini, ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi, kita catat. Untuk hasilnya sudah saya pindahkan ke PowerPoint lagi, jadi seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Pertama, ini karena saya langsung juga mensetarkan main Whitney, jadi mohon maaf. Untuk stepnya tinggal klik tadi di JSB atau menu main Whitney juga bisa langsung diklik juga, jadi tidak perlu, stepnya tidak terlalu ribet. Nah, yang pertama yaitu tes normalitas. Dapat dilihat di sini bahwa antara data daring dengan data hybrid memiliki skor 0,001 dan skor 0,008. Setahu saya di sini, jika ada skor normalitas di bawah 0,05, maka data tersebut dapat dikatakan sebagai data yang tidak normal, sehingga kita harus menggunakan uji non parametrik. Akan tetapi karena untuk tujuan ujian akhir semester ini yaitu praktik menggunakan aplikasi komputer dan penjelasan, maka saya abaikan itu. Saya lanjutkan, nanti kan ada main Whitney-nya juga, ini ujian non parametriknya. Nah, di sini untuk tes homogenitas varians kita mendapatkan skor 0,95. Di sini 0,95 berarti setahu saya jika skornya di atas 0,05 maka skor tersebut tidak memiliki homogenitas varians. Jadi kita bisa mengabaikan Wells ini tadi. Ini kan dipakai ketika data yang kita miliki tidak homogenitas varians itu tadi. Baik, yang bisa kita baca di sini adalah satu statistik P 0,307 ini dan effect size ini untuk independent pair t-test. Dapat kita lihat di sini skornya adalah min 1,026. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan yang ada perbedaan antara dua kelompok itu tadi berdasarkan skor yang mereka miliki, rata skornya. Lalu kita bisa melihat dari P-nya ini juga 0,307, berarti di atas 0,001 berarti terdapat perbedaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa besar efek perbedaan yang ada di kelompok tersebut, seberapa besar. Nah, hal tersebut dapat dijawab dalam effect size, yaitu di sini diuji menggunakan consti. Skornya adalah 0,181. Nah, berdasarkan apa yang saya ingat adalah consti ketika skornya di bawah 0,2 maka dapat dikatakan bahwa effect size dari uji tersebut adalah rendah atau ya rendah. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara dua kelompok tersebut dengan jumlah perbedaan yang tidak terlalu besar, seperti itu. Lalu kita lanjut ke uji non parametrik yaitu non main Whitney di sini. Kita bisa lihat skornya sebesar 0,1894500. Ini bisa saya katakan sebagai terdapat perbedaan karena memang
kerja uji dari uji parametrik dan non parametrik kan berbeda seperti itu. Mungkin ada sedikit kesalahan di sini. Jadi kita anggap saja ada perbedaan di sini. Lalu dapat kita lihat skor P di sini adalah 0,340 yang berarti di atas 0,01 maka 0,001 maka dapat dikatakan bahwa ada perbedaan di sini. Dan juga kita lihat dari effect size sama seperti prinsipnya tadi yaitu 0,098, yaitu dapat dikatakan secara non parametrik berarti dua data ini juga memiliki perbedaan dengan size, dengan jumlah perbedaan yang kecil seperti itu. Nah, sekarang cara membaca datanya adalah seperti ini. Dari hasil analisis yang dilakukan terlihat bahwa terdapat perbedaan skor perubahan ketahanan stres antara siswa yang memiliki metode daring dengan siswa yang memiliki metode hybrid dengan T 131 jumlah dari subjek itu tadi, jumlah N-nya adalah 1,0, jumlah statistiknya tadi, dan dari P-nya kan 0,31 tadi kalau tidak salah. Nah, di sini ada acuannya, kalau kurang dari 0,01 maka dikatakan sebagai tidak ada perbedaan, sedangkan di sini ada lebih besar dari 0,01 maka dapat dikatakan ada perbedaan di situ. Lalu adapun size effect yang diberikan adalah 0,18 sehingga efek size yang diberikan sangat kecil. Begitu untuk penjelasan dan praktik uji perbedaan dua kelompok variabel, dua kelompok independen. Sekarang ke penjelasan selanjutnya.